Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu. Ibu akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya antar molekul ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan kalian siapkan alat tulisnya untuk langsung mencatat hal-hal penting yang nanti akan Ibu sampaikan ya. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari suatu pertanyaan ya. Pernahkah kalian memasak di rumah? Pernah lah ya. Pernahkah kalian mengukur suhu air pada saat mendidih? Kalau kalian memasak air itu, kalian pernah ukur nggak suhunya itu saat mendidih? Berapakah titik didih air menurut teori? Kalian tahu nggak berapa titik didih air menurut teori? Nah, menurut kalian, apakah titik didih semua zat itu sama? Jika tidak, mengapa? Ya, oke. Kita lihat di sini ada perbedaan titik didih air dan alkohol. Ini air dididihkan dan ini alkohol yang juga dididihkan. Ternyata titik didih air itu besarnya itu 100 derajat Celcius, sedangkan alkohol itu besarnya 73,8 derajat Celcius, lebih rendah dibandingkan air. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi gitu kan? Ini akan kita bahas. Jadi titik didih itu akan berbeda-beda pada setiap zat karena zat itu memiliki gaya antar molekul gitu ya. Ya, gaya antar molekul ini yang nanti kita akan bahas ada dibagi menjadi dua ya. Ada gaya van der Waals namanya, ada gaya ikatan ada yang disebut dengan ikatan hidrogen. Gaya van der Waals dibagi lagi menjadi tiga, ada gaya imbas, ada gaya dipol-dipol, ada gaya dispersi atau gaya London, gitu ya. Ini juga disebut dengan dipol terimbas, gitu. Baik, kita mulai ya. Kita harus mengerti dulu apa itu antar molekul gitu ya. Nah, ini kan kalau gambar ini kita sudah bahas kemarin tentang ikatan kimia, ada ikatan kovalen, ada ikatan ion, ada ikatan logam gitu ya. Kalau ikatan itu menitik beratkan kepada atom. Nah, kalau yang garis ini nih, ini kan ikatan antara H dengan N. Makanya itu disebut sebagai ikatan kimia atau ikatan intermolekul ya. Gitu. Nah, ada lagi yang disebut gaya antar molekul. Tahu ya, molekul itu adalah gabungan dari suatu senyawa-senyawa gitu kan. Gabungan dari atom-atom itu disebut molekul. Berarti kalau gaya antar molekul berarti gaya atau yang terjadi antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Paham ya bedanya ya? Kalau ikatan kimia atau intermolekul itu ikatan antara atom dengan atom ya yang lain. Sedangkan gaya antar molekul itu adalah gaya yang terjadi antara molekul satu dengan molekul yang lain. Oke, itu udah mengerti ya. Kita mulai saja dari gaya antar molekul yaitu ikatan hidrogen ya. Dari katanya itu ikatan hidrogen berarti ikatan yang terjadi di atom hidrogen gitu ya. Jadi ikatan hidrogen itu adalah gaya tarik-menarik antara atom hidrogen dari molekul yang satu dengan atom molekul lain yang sangat elektronegatif. Misal F yang sangat elektronegatif itu atomnya adalah ada F, ada O, ada N ya. Ini bisa kalau kalian biar hafal, udah hafalnya kalian ini aja handphone gitu ya. Triknya handphone berarti nanti kalau kalian temui di soal ada ikatan H dengan F atau ikatan H dengan O, ikatan H dengan N itu adalah ikatan hidrogen. Nah, contohnya ini ikatan hidrogen itu berarti ikatan hidrogen dengan ini ya, unsur yang sangat elektronegatif, ada F, ada O, ada N. H dengan F misalnya senyawanya HF. Ikatan H dengan O misalnya senyawa H2O. Ikatan H dengan
N, misalnya NH3 dan lain-lain gitu ya. Itu nanti kalian cari. Nah, ikatan hidrogen ini jauh lebih kuat dari gaya-gaya van der Waals ya. Jadi ikatan hidrogen dibandingkan dengan gaya van der Waals itu ikatannya sangat kuat. Karena apa? Karena tadi yang menyusun ikatan hidrogen itu adalah hidrogen dan atom-atom yang elektronegatif. Hidrogen itu kan atom yang sangat elektropositif ya, atau atom yang sangat ingin melepas elektron, sedangkan yang FO dan N ini sangat elektronegatif atau sangat ingin menangkap. Nah, ini sama-sama ingin melepas dan menangkap. Maka ketika berikatan itu akan sangat kuat gitu. Itu makanya ikatan hidrogen itu jauh lebih kuat dibandingkan gaya van der Waals. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya berarti ini nih ya. Ikatan hidrogen itu gaya atau ikatan hidrogen itu kalau digambarkan seperti ini titik strip-strip gini ya, titik gini ini artinya ikatan hidrogen. Kalau yang ini kan tadi ikatan kimia ya, gaya antar molekul itu disimbolkan dengan titik-titik seperti ini. Nah, ini kan ikatan antara O dan H. Nah, ini tadi ketika H dengan berikatan negatif yaitu misalnya O, itu disebut ikatan hidrogen. Itu paham ya? Kalau misalnya kalian suruh menunjukkan di dalam gambar mana ikatan hidrogen, lihat aja. Kalau ada ikatan H dengan F, H dengan O, H dengan N, itu ikatan hidrogen. Contohnya tadi ya, gaya tarik menarik antara NH3, H2O, tadi satu lagi misalnya HF gitu ya. Itu ikatan hidrogen. Kemudian kita lanjut ke gaya van der Waals. Nah, yang pertama itu gaya van der Waals adalah gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Nah, kita pahami dulu arti dipol. Kita kan sudah belajar ya kovalen polar dan nonpolar, senyawa polar dan nonpolar. Senyawa polar itu ketika antara atomnya itu memiliki kutub ya, ada yang kutub positif, ada yang kutub negatif. Nah, ada juga senyawa yang nonpolar, yaitu dia tidak memiliki muatan atau tidak ada kutub ya di sana. Itu harus pahami, nanti dibuka lagi materi yang sebelumnya, itu kan kita sudah bahas dengan kovalen polar dan nonpolar ya, dibahas lagi karena ini sangat mempengaruhi ini sangat kalian ketika sudah memahami ini bakal akan memahami ini juga. Jadi ini akan berhubungan dengan senyawa polar dan nonpolar ya. Oke, kita masuk gaya van der Waals yang pertama adalah gaya dipol-dipol atau dipol permanen ya. Ini terjadi gaya tarik menarik antar molekul polar dan nonpolar, polar dan polar. Jadi gaya dipol-dipol ini terjadi antara senyawa polar dengan senyawa polar. Contohnya gaya tarik menarik antar molekul HCl. Nah, HCl dengan HCl itu nanti dia ada gaya yang disebut gaya dipol-dipol. Artinya dipol itu kan tadi pekutupan. Jadi masing-masing saling ada punya kutub ya. Nah, kalian tahu kan senyawa HCl itu berarti senyawa polar karena di sini disusun ada yang sangat elektropositif atau dipol positif, ada yang sangat elektronegatif, dipol negatif, maka dia senyawa polar. Dibuka lagi ya kalau misalnya belum paham. Nah, kalau dilihat dari kekuatannya, ini nanti pokoknya ini ya kata kuncinya. Gaya dipol-dipol itu adalah gaya yang ditimbulkan dari tarik menarik antara molekul polar dengan polar ya. Kalau kita lihat dari kekuatannya, gaya dipol-dipol itu lebih besar. Kalau kita lihat van der Waals tadi kan ada 3 ya. Nah, kekuatan gaya dipol-dipol ini sangat lebih besar kekuatannya dibanding gaya dipol terimbas dan gaya London. Nah, nanti kita bahas ya. Jadi karena disusun antara polar dan polar, karena punya kutub maka dia lebih besar gitu. Kita masuk ke gaya van der Waals yang kedua, yaitu gaya dipol terimbas atau terinduksi ya. Jadi ini gaya dipol terimbas atau terinduksi itu adalah gaya tarik menarik antara molekul polar dengan molekul nonpolar. Nah, tadi kan polar dan polar. Nah, kalau ini polar dan nonpolar ya. Nah, ini juga molekul polar mengimbas molekul nonpolar. Nah, ini contohnya misalnya gaya yang ditemukan antara O2, ini kan senyawa O2 ya, dan H2O. O2 itu kan adalah senyawa
Oke, jadi ini terjadi antara, ini contohnya misalnya O2 dengan H2O. O2 ini kan adalah nonpolar. Ingat ya, kalau unsurnya sama ini kan dia sama gitu ya. Jadi dia tidak punya kutub, maka ini adalah termasuk nonpolar. Berikatan dengan H2O, bukan, ini terjadi apa namanya, kita lihat dengan H2O gitu ya. Tadinya kan ini tidak punya muatan, tidak punya perkutupan, tidak punya dipol ya, karena bukan tidak punya dipol, dia sama gitu kan. Nah, ketika berinteraksi dengan H2O, maka yang ini kan H2O itu kan sifatnya polar ya, senyawa polar. Nah, ketika ini berinteraksi, maka yang polar ini H2O ini akan mengimbas kepada senyawa O2 ini yang termasuk nonpolar, maka akan terjadi pengutupan. Tadinya yang tidak ada pengutupan di sini ya karena sama. Nah, berinteraksi dengan H2O yang polar ini menjadi apa namanya, terdipol ya, maksudnya terinduksi, terimbas ya. Nah, yang ini kan ini kan lebih negatif ya, maka yang ini yang sebelah sini yang dekat dengan yang di sini akan positif, yang jauh akan negatif, makanya itu terimbas ya, karena tadi berinteraksi dengan yang polar gitu ya. Nah, contohnya tadi gaya tarik menarik O2 dan H2O gitu ya, paham ya. Jadi yang tadinya non polar ketika berinteraksi dengan polar, maka dia akan terimbas dari si polarnya tadi gitu ya, akan membentuk dipol ini, akan terkutuk tadi ya. Oke, yang selanjutnya gaya van der Waals yang ketiga ya, ini gaya London atau sering juga disebut sebagai dipol sesaat. Gaya London ini atau juga sering disebut gaya diversi atau gaya tarik menarik antara molekul nonpolar. Jadi nonpolar dengan nonpolar ya. Ini misalnya gaya tarik menarik antara molekul Br2 dan Br2 ya. Oke, kita lihat di sini kan nonpolar dengan nonpolar, maka dia tidak ada pengkutupan, kok dia bisa berinteraksi gitu ya. Nah, kita ingat teori atom Bohr. Atom Bohr itu kan elektron itu kan selalu berputar ya kan, selalu berputar. Nah, kadang-kadang nanti elektron itu akan mengumpul di sebelah sini misalnya, jadi elektron itu kan selalu berputar ya. Nah, elektron bisa nantinya bisa menumpuk di satu sisi gitu. Makanya yang tadinya nonpolar ini nonpolar dengan nonpolar berinteraksi, karena elektron tadi yang terus berputar gitu ya, dan nantinya akan ada keadaan di mana menumpuk. Nah, makanya akan terjadi juga pengkutupan juga, walaupun tadi awalnya dia nonpolar yang dipolnya sama gitu ya, tidak ada pengkutupan karena tadi elektron terus berputar, maka akan terjadi pengkutupan gini, terjadi dipol ya, pengkutupan ya. Makanya tapi ini sesaat terjadinya ya, sesaat, karena kan tadi elektron selalu berputar. Ini sesaat, kadang karena dia tertumpuk di satu sisi, maka akan terjadi gitu ya. Jadi kalau terus lagi nanti berpindah-pindah kan, jadi makanya itu disebut sesaat gitu ya. Oke, ini juga semakin besar massa molekul relatif, molekul semakin mudah mengalami polarisasi sehingga gaya London semakin kuat. Ya, jadi nanti kalau MR-nya semakin besar, maka akan semakin mudah mengalami polarisasi dan titik didihnya juga akan semakin tinggi. Nah, kita lanjut ke kekuatan ikatan atau titik didih ya tadi. Pokoknya ikatan hidrogen itu ikatannya sangat kuat karena tadi ya disusun atas ya unsur-unsur yang unsur elektrofisit itu H, dan elektronegatif itu ada F, O, dan N, makanya dia ikatannya semakin sangat kuat gitu ya. Dan kemudian itu lebih besar dibanding kayak dipol-dipol. Kenapa? Dipol-dipol kan juga polar dan non polar ya, maka ada juga pengkutupan. Nah, makanya ini juga lebih besar gitu. Dan juga lebih besar dari dipol-dipol, dan juga dipol terimbas gitu ya, dan lebih besar gini-gini.
Ikatan hidrogen lebih besar dibanding gaya dipol-dipol dan lebih besar daripada gaya dipol terimbas dan lebih besar dari gaya London. Titik didihnya juga gitu. Kalau misalnya ada unsur-unsur molekul-molekul yang terjadi gaya van der Waals, kita berinteraksi dibandingkan dengan ikatan hidrogen, maka ikatan hidrogen itu adalah yang paling kuat gitu ya, titik didihnya paling tinggi, dan karena paling kuat maka titik didihnya akan semakin tinggi karena kan susah diputus ikatannya, maka memerlukan energi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan soal kalau ada gaya hidrogen, maka kalau ditanyakan titik didih mana yang paling besar, maka itu udah pasti ikatan hidrogen gitu karena ikatannya kuat ya. Untuk gaya van der Waals itu juga dilihat dari MR-nya ya, massa molekul relatif, tahu ya. Semakin besar MR, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Karena apa? Ya, karena semakin besar MR-nya kan semakin kuat juga, ya kan, ikatannya, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Ya, saya di sini contoh, kita mau lihat gaya antar molekul dari F2 dan Cl2. Yang mana yang paling besar gitu ya? Tadi bukan, maksudnya kita mau membandingkan MR ya. Di sini ada F2 dan Cl2. Kita mau lihat mana yang MR-nya paling besar dan titik didihnya paling tinggi gitu ya. F2 itu kan, F itu kan 19. Nah, ini ada 2, maka dikali 2. Mencari MR kan gitu kan, 38. Nah, Cl2 itu 35,5 dikali 2, 71. Nah, ini kan total MR-nya. Yang mana yang paling besar? Cl2, maka titik didih Cl2 nanti lebih besar dibandingkan F2 gitu ya. Gampangnya gaya antar molekul ini asal kalian paham tadi polar, yang mana yang polar, yang mana yang non polar itu sudah kita pelajari ya. Ciri-cirinya sudah ibu sebutkan juga gitu kan. Gaya yang mana yang polar, yang mana non polar gitu ya. Jadi kalau itu kalian akan lebih memahami yang materi ini ya. Jadi terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa ibu sampaikan. Jika kalian masih kurang paham dan ingin bertanya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau juga bisa tanya di Google Classroom atau juga bisa langsung WA ke ibu ya. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.